Hai anak didik Ibu kelas 8, Shalom. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap anak didik Ibu semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap bersemangat dan antusias mengikuti video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama saya Ibu Silitonga. Dalam video kali ini kita sudah memasuki bab kedua di kelas 8, itu dengan judul Hidup Berpengharapan. Jadi materi di bab 2 ini tidak terlepas dari materi bab 1, yaitu hidup beriman. Jadi jika minggu lalu kita sudah membahas tentang hidup beriman, maka video kali ini kita akan membahas tentang hidup berpengharapan. Nah, anak didik Ibu semua, silakan kamu ikuti video pembelajaran ini. Tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran kita ini dipimpin oleh Tuhan dan tentunya anak didik kami bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Ibu yang akan pimpin dalam doa, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan, buat kesehatan, buat keselamatan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur karena kami masih bisa mengikuti pembelajaran melalui video. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak didik kami yang belajar dari rumah, dan Engkau juga yang memberkati hamba yang memberikan pengajaran. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 2 ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Karena ini hanya satu ayat, jadi Ibu ambil ayatnya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Itulah yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 2 ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari bab 2 ini. Setelah mengikuti pembelajaran hidup berpengharapan, diharapkan peserta didik dapat memahami makna hidup berpengharapan, kemudian menjelaskan pentingnya hidup berpengharapan, dan menunjukkan ciri-ciri sikap hidup berpengharapan. Jadi anak didik Ibu, setelah selesai mengikuti pembelajaran hidup berpengharapan, inilah yang harus kamu capai. Nah, untuk mengawali pembahasan materi, kita baca dulu kisah Agustinus yang ada di bawah ini. Ini juga ada dalam buku paket kamu di halaman 10. Jadi kisah ini kamu baca saja, tidak perlu dipindahkan ke dalam buku catatannya. Mari kita baca. Di kota Tagaste, Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica. Ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang bapak bernama Patricius, seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh buruk sang bapak, anak sulungnya hidup dalam pesta pora, poya-poya dan pergaulan bebas. Walaupun sang ibu terus menasehatinya, anak itu tetap saja bandel. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica merasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya. Namun Monica selalu gagal. Tapi ia tidak berputus asa. Dengan sabar ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Demikian ia berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah. Suatu hari Patricius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam. Ia mau bertobat dan terus menyakiti hati ibunya.
hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya, apalagi di usianya yang ke-29 tahun, anaknya belum berubah. Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba. Di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya tepat pada 24 April 387, doa Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun itu akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru, dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus, yang kemudian dikenal sebagai seorang bapa gereja yang disegani dan dihormati. Seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Kisah ini bersumber dari buku dengan judul Augustine of Hippo oleh Peter Brown yang diterbitkan tahun 1967. Nah, anak didik ibu, dari kisah Agustinus ini kita semakin tahu dan semakin menyadari bahwa pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Monica yang senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan, senantiasa berdoa untuk anak dan suaminya. Jadi pengharapan Monica tidak pernah sia-sia. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Justru kita akan menerima hal-hal yang manis, hal-hal yang baik ketika kita senantiasa setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi tentang hidup berpengharapan agar anak didik ibu semakin memahami dan semakin mengerti apa itu pengharapan. Kita lihat bagian B, berharap akan kedatangan Mesias. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu, umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Ini bisa kamu baca dalam Yesaya 40 ayat 1-2 dan Mika 5 ayat 1-2. Dalam keadaan demikian, umat Israel menjadi terbagi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi walaupun bangsa pilihan Allah, selalu ada di antara mereka yang tidak mempercayai Allah. Sehingga ada terbentuk dua kelompok ini. Dalam kelompok kedua ini ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Bisa kamu baca dalam Lukas 2 ayat 25. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon ini adalah dari kelompok yang kedua, yang masih memegang janji Allah akan kedatangan Mesias. Simeon ini sudah lanjut usia. Apa pengharapan Simeon?
Kita lihat apa yang menjadi pengharapannya. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya itu, apalagi di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya, juga keadaan fisiknya yang semakin menurun karena usia lanjut. Akan tetapi Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Jadi pengharapan Simeon adalah sebelum dia mati dia akan bertemu dengan Mesias. Nah, apakah pengharapan Simeon sia-sia? Jawabnya tidak. Suatu hari Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke Bait Suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke Bait Suci untuk diserahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya. Sambil memuji Allah, ia pun berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Pujian ini adalah ungkapan sukacita Simeon bahwa ia boleh mengalami bagaimana janji Allah digenapi, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh umat Israel. Jadi ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia sudah siap untuk mati. Nah, dapatkah anak didik ibu membayangkan betapa sukacitanya Simeon saat menyadari bahwa harapannya di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Seperti Simeon sampai pada masa tuanya, dia tetap mengamini dan yakin bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Dan betul, pengharapannya tidak sia-sia. Dia bertemu dengan juru selamat sebelum dia mati. Nah, anak didik ibu semua, dari dua kisah tadi, kisah Monica dan kisah Simeon, kita bisa melihat bahwa pentingnya memiliki harapan. Dari kisah Monica dan Simeon, kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Nah, sekarang kita lihat apa pentingnya memiliki harapan. Karena pengharapan mendorong kita untuk terus berusaha dan berdoa. Jadi ketika kita berpengharapan, itu akan mendorong kita untuk terus berusaha dan terus berdoa. Yang kedua, pengharapan membuat kita mampu bertahan dalam segala situasi. Jadi dalam hidup ini berbagai macam situasi yang kita hadapi. Tetapi karena adanya pengharapan kita kepada Tuhan, situasi apapun itu akan bisa membuat kita bertahan. Yang ketiga, pengharapan membuat kita sabar dalam menghadapi penderitaan. Seberat apapun penderitaan, ketika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Yang keempat, karena pengharapan memberi kita alasan untuk terus maju dan menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Jadi pengharapan itu yang membuat kita terus ke depan, dan pengharapan itulah yang menggerakkan semua roda kehidupan kita. Dan yang kelima, pengharapan membuat kita tidak berputus asa, tidak rapuh, dan tidak terbawa arus godaan dunia. Hidup kita ini diibaratkan seperti sebuah kapal yang berada di tengah lautan. Jadi ketika kita tidak memiliki sau atau cangkar, maka kapal bisa terlepas dan terombang-ambing di tengah lautan. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, maka kita akan terombang-ambing dalam godaan dunia ini. Jadi anak didik ibu, dari kelima hal ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pentingnya memiliki harapan.
Jadi ketika kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, disitulah kita akan terpuruk, putus asa, dan mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, anak didik Ibu, demikianlah pemaparan materi untuk bab 2 ini. Ibu minta kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Evaluasi ini kamu kerjakan di pertemuan kedua. Soal pengetahuan. Yang pertama, bacalah Ibrani 6 ayat 19. Menurutmu, gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika mendengar kata sauh yang kuat? Apakah orang yang sedang bingung memerlukan sauh yang kuat? Yang kedua, berikanlah contoh hidup yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan. Berikan alasan kuat mengapa selaku anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan. Yang ketiga, carilah ayat-ayat di Mazmur 119 yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Jadi nomor 3 ini kamu buat ayat-ayat mana yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan manusia. Jadi satu pasal itu kamu lihat di ayat berapa. Contoh di ayat 11, tuliskan kata-katanya. Kemudian mungkin di ayat 3 kamu tuliskan ayatnya. Seperti itu ya nak. Kemudian ini ada soal keterampilan. Agar kamu lebih mengerti tentang makna pengharapan, isilah tabel di bawah ini dengan mengisi 2 kolom yang sudah tersedia. Kolom pertama diisi dengan 5 ciri hidup orang yang memiliki harapan, dan kolom satunya diisi dengan 5 ciri orang yang tidak memiliki harapan. Jadi bisa kamu perhatikan orang-orang di sekitar kamu. Apakah dia orang yang memiliki pengharapan? Jika iya, tuliskan ciri-cirinya. Kemudian jika dia tidak memiliki pengharapan, tuliskan juga ciri-cirinya. Nah, inilah yang menjadi evaluasi, dan nanti pengumpulan tugasnya silakan kamu kumpul di link form pengumpulan tugas. Ibu tunggu ya nak. Nah, demikianlah video pembelajaran kita untuk bab 2 ini. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya, yaitu bab 3, memilih untuk tidak berputus asa. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.